Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rizky Hermawan dari kelompok 1 kelas D Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang kelihatannya dapat mencapai 1/100 mm, terdiri dari dua bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0,005 cm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 cm untuk yang di atas 30 cm. Macam-macam jangka sorong. Ada beberapa jenis jangka sorong yang umum digunakan untuk mengukur panjang. Di antaranya adalah sebagai gambar berikut ini. Yang pertama, di bawah ini adalah gambar dari jangka sorong manual. Jangka sorong manual merupakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian yang mencapai 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Jangka sorong manual ini, cara membacanya ialah dengan melihat meteran roll. Yang kedua, gambar di bawah ini merupakan gambar dari jangka sorong analog. Jangka sorong analog merupakan jangka sorong yang berbentuk analog dengan tingkat ketelitian 0,05 mm sama dengan 0,005 cm. Jangka sorong analog ini serupa dengan jenis jangka sorong model manual. Hanya yang membedakannya hanyalah dari cara membaca hasilnya. Pembacaan jangka sorong analog ialah dengan melihat jarum ukuran analog yang terdapat pada jangka. Jangka sorong digital. Di bawah ini merupakan jangka sorong digital. Jangka sorong digital merupakan jangka sorong yang dilengkapi dengan digital dengan ketelitian 0,01 mm sama dengan 0,001 cm. Jangka sorong model analog ini cara membacanya ialah berdasarkan dengan angka-angka yang tertera pada layar digital. Ketika suatu benda diukur, jangka sorong digital ini otomatis berjalan dengan secara sendirinya. Artinya, ketika benda kita ukur, maka hasil pengukurannya yang berupa angka-angka akan terlihat secara otomatis. Kegunaan jangka sorong. Secara umum, jangka sorong memiliki kegunaan. Di antaranya adalah untuk mengukur dimensi luar dari suatu benda, untuk mengukur dimensi dalam dari suatu benda yang umumnya berupa lubang, contohnya pada pipa ataupun lainnya, dengan cara diulur, untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian ekor pengukur. Jelas ya teman-teman, satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alay Rizky Amani. Saya dari kelas D Teknik Industri 2020. Di sini saya akan memaparkan, mengenalkan, atau menjelaskan sedikit materi mengenai mikrometer dalam pelajaran fisika dasar kali ini. Daripada lama-lama, mending kita langsung bahas yuk. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari mikrometer. Mikrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup. Setelah mengetahui pengertian mikrometer,
mari kita membahas mengenai jenis-jenis mikrometer beserta tata cara penggunaan dan manfaatnya. Mikrometer luar merupakan salah satu mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter benda di luar dengan bentuk balok, persegi, dan rata, seperti contohnya kawat, lapisan, blok, dan batang. Mikrometer luar dijual di pasaran dengan berbagai ukuran, yaitu mulai dari 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, dan yang terakhir 75 sampai 100 mm. Setelah mengetahui apa itu mikrometer luar dan ukurannya, bagaimana sih tata cara penggunaannya? Baiklah, mari kita praktekkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan dari mikrometer luar. Mikrometer dibagi dua menjadi mikrometer analog dan mikrometer digital. Apa yang membedakannya? Mikrometer digital terlihat lebih mudah ketika akan menghitung skala, dan mikrometer analog merupakan mikrometer yang sedang kalian lihat sekarang. Beginilah contoh dari mikrometer luar atau mikrometer luar yang berupa analog. Di mikrometer luar terdapat dua skala yang bernama skala nonius dan skala utama. Mereka berada di bagian yang bernama, untuk skala utama berada di bagian yang bernama sleeve. Untuk skala nonius berada di bagian yang bernama thimble. Bagian di sini bernama ratchet, di sini merupakan poros tetap, dan di sini merupakan poros geser. Bagaimana tata cara penggunaannya? Mari kita misalkan untuk menghitung sebuah batang. Maka kita meletakkan objek tersebut di antara poros tetap dan poros geser, lalu putar thimble agar pengukuran menjadi tepat. Setelah sesuai dengan benda, mari kita melihat di skala. Di sini merupakan skala nonius dan di sini merupakan skala utama. Pengukurannya adalah ketika thimble diputar sekali, itu akan menghitung 0,50 mm. Jika diputar dua kali menjadi 1 mm. Dan untuk skala nonius itu setiap garisnya, setiap perbedaan antara garis ini adalah menjadi 0,1 mm. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kita melihat skala utama berada di 9. Bagaimana mengetahuinya? Di sini terdapat garis yang sesuai dengan skala utama. Maka itulah yang akan menjadi skala utama kita, berada di angka 9. Dan skala nonius segaris dengan skala utama, yaitu berada di 24. Jadi bagaimana cara membacanya? Di sini merupakan 9 mm dan di skala nonius kan 0,1 mm. Berarti di sini merupakan 0,24 mm. Mari kita coba apakah benar apa salah. Nah, kalian bisa melihat di sini skala utamanya benar, yaitu 9 mm, dan untuk skala noniusnya yaitu 0,24 mm, yang jika dijumlahkan menjadi 9,24 mm. Kurang lebih begitulah cara pengukuran di mikrometer luar. Sekian. Setelah mengetahui mengenai mikrometer luar, kita selanjutnya akan membahas mengenai mikrometer dalam. Mikrometer dalam merupakan salah satu mikrometer yang digunakan untuk mengukur sebuah garis tengah atau diameter pada lubang suatu benda dengan ketepatan 0,01 mm dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu mikrometer jangka dan mikrometer batang. Mikrometer dalam memiliki beberapa ukuran, misalnya 75-100 mm, 100-125 mm. Setelah mengetahui pengertian dan ukuran dari mikrometer dalam, bagaimana sih tata cara penggunaannya? Baiklah, akan saya jelaskan, tetapi karena tidak ada contoh, maka saya akan jelaskan melalui gambar. Di sana adalah salah satu contoh dari mikrometer dalam, dan kita akan mengambil contoh mengukur diameter suatu ban. Yang pertama, taruh mikrometer dalam di antara ban, lalu putar thimble sampai anvil mengenai permukaan ban. Setelah dirasa cukup, gerakan mikrometer dalam ke kanan atau ke kiri untuk memastikan pengukuran diameter dalam benda atau dalam ban itu tepat di tengah. Sambil memutar thimble yang sudah pas, maka setelah itu lakukan pemutaran ratchet sampai terdengar bunyi klik 3 kali. Lalu lihat nilai di skala nonius dan skala utama, maka kalian akan mendapatkan pengukurannya.
Nah, sekarang kamu jadi tahu kan apa itu mikrometer? Gimana sih cara penggunaannya? Terus kegunaannya itu buat apa aja? Makanya kalau ada pelajaran fisika lagi, terus harus gunain mikrometer, jangan sampai salah ya. Masa sih masih salah aja? Oke, mungkin cukup sekian sedikit materi mengenai mikrometer. Nantikan materi selanjutnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dira Santana. Saya dari kelas D Teknik Industri, kelompok 1 Fisika Dasar. Teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Apa itu mikroskop? Siapa penemunya? Bagaimana cara penggunaannya? Dan lain-lainnya. Penasaran kan? So, stay tune. Mikroskop optik dan mikroskop elektron. Mikroskop optik. Mikroskop optik atau mikroskop cahaya adalah sebuah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari, sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional. Pada mikroskop konvensional, sumber cahaya masih berasal dari sinar matahari yang dipantulkan dengan suatu cermin datar atau cekung yang terdapat di bawah kondensor. Menurut sejarah, orang yang pertama kali berpikir untuk membuat alat yang bernama mikroskop ini adalah Zacharias Janssen. Janssen sendiri sehari-harinya adalah seorang yang kerjanya membuat kacamata. Dibantu oleh Hans Janssen, mereka membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1590. Jenis-jenis mikroskop. Mikroskop pada umumnya terdiri dari dua jenis, yakni mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop diseksi untuk menghemat bagian permukaan dan mikroskop monokuler dan binokuler untuk mengamati bagian yang ada di dalam sel. Selanjutnya adalah bagian-bagian optik. 1 lensa okuler, 2 revolver, 3 lensa objektif, 4 pengatur fokus makro atau besar, 5 pengatur fokus mikro atau halus, 6 papan letak objek atau preparat penjepit, 7 sumber cahaya, 8 kondensor cahaya, 9 penjepit sampel. Fungsi kerja bagian-bagian dalam optik. Satu lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. 2 revolver berfungsi untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. 3 lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda atau objek pengamatan dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. 4 pengatur fokus makro berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Lalu yang kelima, ada pengatur fokus mikro berfungsi untuk memfokuskan bayangan objek secara lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. 6. Papan letak objek atau meja preparat
berfungsi untuk meletakkan benda atau objek yang akan diteliti. 7. Sumber cahaya, berfungsi untuk membantu pengamatan. 8. Kondensor cahaya, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. 9. Penjepit sampel, berfungsi untuk menahan benda atau objek yang diamati. Cara kerja mikroskop, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang tangan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. 2. Putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemak berada pada posisinya satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. 3. Mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat atau lapak pandang. 4. Tempatkan preparat pada meja pada tempat yang lubang preparat dan jepit dengan mengejar objek benda. 5. Atur fokus untuk memperjelas gambar objek. 6. Apabila bayangan objek sudut ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa sesuai ukuran. Mikroskop elektron atau mikroskop transmission elektron. Mikroskop transmisi elektron atau transmission elektron mikroskop TEM adalah sebuah mikroskop elektron yang cara kerjanya mirip dengan cara kerja proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Preparasi sediaan. Agar pengamat dapat mengamati preparat dengan baik, diperlukan persiapan sediaan yang tanpa sebagai berikut. Melakukan fraksi yang bertujuan untuk mematikan sel tanpa mengubah struktur sel yang akan diamati. Fiksasi dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa glutaronase atau osmium tetraksosida. 2. Pembuatan sayatan yang bertujuan untuk memotong sayatan hingga setipis mungkin agar mudah diamati di bawah mikroskop. Preparat dilapisi dengan monomer resin melalui proses pemanasan, kemudian dianjurkan dengan pemotongan menggunakan mikrotom. Umumnya, mata misal mikrotom terbuat dari berlian karena tersusun dari atom yang padat. 3. Lapisan atau pewarnaan, bertujuan untuk memperbesar kontras antara preparat. Cara kerja. Mikroskop transmisi elektron saat ini telah mengalami peningkatan kinerja hingga mampu menghasilkan resolusi hingga 0,1 mm atau sama dengan pembesaran sampai 1 juta kali. Meskipun banyak bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dengan bantuan mikroskop transmisi elektron ini, adanya persyaratan objek pengamatan harus tipis mungkin ini kembali membuat sebagian peneliti tidak terpuaskan, terutama yang memiliki objek yang tidak dapat dengan serta-merta dipertipis. Karena itu, pengembangan metode baru mikroskop elektron terus dilakukan. Mikroskop pemindai transmisi elektron STEM adalah merupakan salah satu tipe yang merupakan hasil pengembangan dari mikroskop transmisi elektron TEM. Pada sistem STEM ini, elektron menembus spesimen, namun sebagaimana halnya dengan cara kerja SEM, optik elektron fokus pada sudut yang sempit dan memindai objek menggunakan pola pemindahan di mana objek tersebut dipindah dari satu sisi ke lain, yang menghasilkan laju-laju titik atau dots yang membentuk gambar seperti yang dihasilkan oleh CRT pada televisi atau radio. Mikroskop pemindahan elektron atau SEM adalah mikroskop yang digunakan studi tentang arsitektur permukaan dan objek diamati secara 3 dimensi. Cara kerjanya, cara terbentuknya gambar pada SEM berbeda dengan apa yang terjadi pada mikroskop optik dan TEM. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan deteksi elektron sekunder atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya. Kemudian besar amplitudenya ditampilkan dalam gradasi gelap terang. Mikroskop pemindai lingkungan elektron atau SM
Microscope ini adalah merupakan pengembangan dari SEM yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Environmental SEM atau SM yang dikembangkan guna mengatasi objek pengamatan yang tidak memenuhi syarat sebagai objek TEM maupun SEM. Objek yang tidak memenuhi syarat seperti ini biasanya adalah bahan alami yang ingin diamati secara detail tanpa merusak atau menambah perlakuan yang tidak perlu terhadap objek, yang apabila menggunakan alat SEM konvensional perlu ditambahkan beberapa trik. Mikroskop refleksi elektron atau REM adalah mikroskop elektron yang memiliki cara kerja yang serupa dengan cara kerja TEM, namun sistem ini menggunakan deteksi pantulan elektron pada permukaan objek. Teknik ini secara khusus digunakan menghubungkan dengan teknik refleksi difraksi elektron energi tinggi, reflection high energy electron diffraction, dan teknik refleksi pelepasan spektrum energi tinggi, reflection high energy loss spectrum RELS. Spin Polarized Low Energy Electron Microscope atau SPLEM. Ini adalah merupakan variasi lain yang dikembangkan dari teknik yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk melihat struktur mikro dari medan magnet. Demikian dari saya, Dira Santana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadli Syadzali Kusuma. Saya akan menjelaskan tentang scanning electron microscope atau SEM. Apa itu scanning electron microscope? Scanning electron microscope atau SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. SEM memiliki perbesaran 10 hingga 3 juta kali, depth of field 4 hingga 0,4 mm, dan resolusi sebesar 1 hingga 10 nanometer. Kombinasi dari perbesaran yang tinggi, depth of field yang besar, dan resolusi yang baik, maka kemampuan untuk mengetahui komposisi dan informasi kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan industri. Kemudian ada fungsi dari SEM. Fungsi utama dari SEM antara lain dapat digunakan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai satu, topografi, yaitu menganalisa permukaan dan tekstur. Yang kedua, morfologi, yaitu menganalisa bentuk dan ukuran dari benda sampel. Yang ketiga, komposisi, yaitu menganalisa komposisi dari permukaan benda secara kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, ada informasi kristalografi. Kemudian ada prinsip dari SEM, yaitu SEM bekerja dengan menghamburkan elektron pada permukaan sampel sehingga dihasilkan berupa scanning micrograph yang menyajikan bentuk 3 dimensi dari struktur padatan sampel. SEM bekerja pada kondisi vakum untuk menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena adanya molekul gas pada lingkungan. Selanjutnya ada cara kerja dari SEM. Elektron gun akan memancarkan berkas elektron atau electron beam. Pada umumnya, elektron gun yang digunakan adalah tungsten hairpin gun dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. Berkas elektron kemudian dipercepat oleh anoda. Sebuah lubang di anoda memungkinkan elektron ini untuk melanjutkan ke kolom menuju lensa. Lensa-lensa elektromagnetik yang berupa kondenser dan objective lens dan scan coil kemudian memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan sampel. Fungsi dari komponen ini adalah untuk membentuk probe elektron halus
yang memindai area yang dituju pada spesimen dalam bentuk raster. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh scan coil. Ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron dari permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor. Detektor tersebut antara lain berupa detektor X-ray yang berfungsi untuk menangkap informasi mengenai komposisi sampel pada skala mikro, backscatter detektor yang berfungsi untuk menangkap informasi mengenai nomor atom dan topografi, secondary detektor yang berfungsi untuk menangkap informasi mengenai topografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Zara Bahtiar. Nomor NPM saya 201063114444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca sama lengan, neraca lengan tuas, dan neraca lengan gantung. Terima kasih. Neraca sama lengan. Neraca sama lengan berfungsi untuk menimbang benda berukuran kecil dan untuk membandingkan massa dua benda. Neraca sama lengan menggunakan prinsip kesetaraan gaya gravitasi antara kedua lengannya. Bila kedua lengan yang panjangnya sama ini ditumpangi dua benda yang beratnya sama, maka neraca akan datar atau seimbang dan tidak ada lengan yang turun ke bawah. Jadi kalau ada salah satu lengannya turun ke bawah berarti massanya nggak sama. Neraca sama lengan banyak dipakai di laboratorium untuk menimbang senyawa yang akan direaksikan. Neraca sama lengan juga banyak dipakai di toko emas karena presisi neraca sangat bermanfaat, karena perbedaan berat sedikit saja akan mempengaruhi harga emas dalam jumlah besar. Neraca lengan tuas. Neraca ini biasa ditemukan di kantor pos yang digunakan untuk menimbang surat. Cara menggunakannya, sebelum menggunakan neraca ini terlebih dahulu sekrup yang ada di dasar neraca harus diatur agar menunjukkan skala 0. Letakkan surat di atas timbangannya, lalu amati angka yang tertera. Neraca lengan gantung. Neraca ini biasanya ditemukan di penjual beras ataupun penjual pupuk. Neraca ini juga biasa digunakan oleh petani untuk mengukur hasil pertaniannya yang lumayan berat. Cara menggunakannya yang pertama menggantungkan beban pada pengait yang ada pada timbangan. Yang kedua, untuk mengatur agar seimbang timbangan menjadi sejajar, maka kita perlu menggeser-geser beban pemberatnya yang terdapat pada batang timbangan tersebut untuk mengetahui masanya. Neraca ini biasa digunakan oleh petani karena tidak sulit untuk dibawa kemana-mana dan bisa digantungkan di tempat manapun. Halo, saya Faisal Henry-Gisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca Ohaus. Ada beberapa jenis neraca Ohaus, yaitu Ohaus digital, Ohaus 2 lengan, Ohaus 3 lengan, dan Ohaus 4 lengan. Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan alat timbangan. Apa itu fungsi dari neraca Ohaus? Fungsinya adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Kapasitas beban maksimal yang bisa ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Dengan ketelitian yang sangat detail, hasil pengukuran dari neraca ini dijamin lebih terpercaya. Berikut adalah bagian-bagian dari neraca Ohaus. 1. Tempat beban. 2. Tombol kalibrasi. 3. Lengan neraca. 4. Anting atau pemberat yang diletakkan pada masing-masing lengan. 5. Titik nol atau garis kesetimbangan. Cara menggunakan neraca Ohaus yaitu 1. Putar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri, ke kanan, ke kiri. Posisi 2 garis pada neraca sejajar. 2. Letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban dalam neraca. 3. Geser skala mulai dari yang skala besar jika panahnya sudah berada di titik seimbang 0
bergantian ke skala kecil. 4. Jika dua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat diambil. Kemudian cara kerja dari neraca Ohaus. Ohaus bekerja dengan menggunakan asas kesetimbangan benda tegak, lebih tepatnya dengan menggunakan prinsip momen gaya. Secara sederhana, neraca ini terdiri atas 3 bagian pokok, yaitu lengan beban, titik tumpu, dan lengan pemberat. Torsi atau momen gaya merupakan hasil kali antara lengan gaya dan gaya yang arahnya lurus. Biasanya gaya yang memiliki lengan tegak lurus adalah gaya berat benda atau W benda dengan gaya pemberat atau W pemberat. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka torsi benda sama dengan torsi pemberat. Lengan beban dikali berat beban sama dengan lengan pemberat dikali berat pemberat. RB dikali WB sama dengan RP dikali WP. RB dikali MB dikali G sama dengan RP dikali MP dikali G. MB sama dengan RP dikali MP per RB. Seperti yang dapat dilihat di sini. Sekian penjelasan saya tentang neraca Ohaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Sudamusen dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Saya di sini akan menjelaskan cara membaca pengukuran volume zat cair. Sebelum menjelaskan ke cara membaca pengukuran zat volume, saya di sini akan memberikan contoh dari alat ukur volume. Yang pertama ada glass beaker. Glass beaker tidak dapat mengukur dengan tepat, hanya memperkirakan volumenya saja. Jadi tidak tepat untuk digunakan sebagai alat ukur. Yang kedua ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini tujuannya memang untuk pengukuran volume. Jadi untuk mengukur volume dengan tepat, kita menggunakan gelas ukur. Dan yang ketiga ada gelas takar. Gelas takar ini biasanya diperlukan untuk di dapur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pipet drop atau pipet tetes. Pipet drop ini biasanya digunakan dalam penggunaan obat atau sirup obat. Dan di sini ada 3 macam gelas ukur. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Biasanya untuk mengukur volume yang lebih tepat, kita gunakan yang gelas ukur yang paling kecil. Karena gelas ukur yang paling kecil ini lebih teliti dalam membaca pengukurannya. Sekarang saya akan menjelaskan ke cara melihat hasil pengukuran pada gelas ukur. Nah, di sini terdapat 2 contoh cara melihat hasil pengukuran pada gelas ukur. Ada contoh yang A dan ada contoh yang B. Dalam kasus ini, cara melihat hasil pengukuran pada gelas ukur yang benar adalah pada contoh A. Karena pada contoh A, kita mengukur volume air dari lengkungannya, bukan seperti pada contoh B. Dan kenapa kita memilih contoh yang A? Karena air adalah meniskus cekung, yang artinya ketika ditempatkan dalam pipa yang sempit, air cenderung membentuk seperti lengkungan terhadap wadahnya. Maka dari itu, kita lihat dari lengkungannya, bukan seperti pada contoh B. Selain mengukur volume air, gelas ukur juga dapat mengukur volume benda yang tidak kita ketahui. Contohnya adalah batu. Pada gambar di sini, terdapat gelas ukur yang awalnya berisi air saja dengan volume 30 mili. Dan gelas ukur yang sudah dimasukkan sebuah batu menjadi 50 mili. Untuk mengetahui berapa volume batu tersebut adalah dengan cara volume batu sama dengan volume akhir dikurang volume awal, yaitu 50 dikurang 30 sama dengan 20 mili. Maka dari itu, volume batu tersebut adalah 20 mili. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dan Fatimah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengukuran volume gas. Hai Industrials, kita akan belajar pengukuran volume gas. Volume gas bisa dihitung loh. Dalam jumlah sedikit, gas diukur menggunakan gelas ukur. Prinsipnya yaitu massa jenis gas lebih kecil dari massa jenis air, sehingga gas akan mendesak zat cair untuk turun ke bawah. Selain itu, mengukur volume gas dapat dilakukan dengan menggunakan pompa jarum suntik. Pengukuran ini menggunakan reaksi kimia. Cara mengukurnya yaitu dengan mengisi gelas kimia, namun jangan sampai penuh. Setelah itu, kita mengisi gelas ukur sampai penuh dan dicelupkan secara terbalik ke dalam gelas kimia. Lalu, masukkan ujung selang yang berukuran kecil ke dalam mulut gelas ukur. Nyalakan api pada sisi lain dari selang, secara otomatis akan menghasilkan udara dan mendesak zat cair untuk turun ke bawah. Akhirnya, yaitu jumlah gas dapat dibaca dari skala silinder ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri. Saya akan menjelaskan cara mengukur volume zat padat. Apa itu volume? Volume merupakan besaran turunan yang disusun oleh besaran pokok panjang. Volume zat padat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, volume zat padat yang bentuknya teratur, contohnya kubus, balok, tabung, dan lain-lain. Yang kedua, volume zat padat yang bentuknya tidak teratur, contohnya batu. Cara menghitung volume benda. Yang pertama, dengan pengukuran langsung. Volume benda yang bentuknya teratur dapat ditentukan dengan pengukuran langsung. Pernahkah kamu melakukan pengukuran volume suatu bidang berbentuk kubus? Tentu kamu dapat melakukannya, yaitu dengan cara mengukur panjang sisi-sisinya. Kemudian, kamu hitung volumenya dengan rumus berikut, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Yang kedua, dengan pengukuran tidak langsung. Volume benda yang bentuknya tidak teratur dapat ditentukan dengan pengukuran tidak langsung. Ada dua cara yang dapat kamu lakukan untuk mengukur volume zat padat secara tidak langsung, yaitu yang pertama, menggunakan satu buah gelas ukur, dan yang kedua, menggunakan satu gelas ukur dan satu gelas berpancuran. Untuk menghitung volume benda tak beraturan, misalnya batu, menggunakan sebuah gelas ukur. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan gelas ukur di atas permukaan yang rata, misalnya meja. Yang kedua, isilah gelas ukur tersebut dengan air kira-kira setengahnya. Amati dan baca skala yang ditunjukkan, nyatakan pengukuranmu sebagai V1. Yang ketiga, masukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut. Amati dan baca skala yang ditunjukkan. Nyatakan pengukuranmu sebagai V2. Yang keempat, tarik kesimpulanmu untuk menyatakan volume batu tersebut, yaitu dengan cara menentukan selisih dari hasil kedua bacaan. Secara matematis, rumus untuk menghitung volume benda tak beraturan dengan menggunakan gelas ukur adalah sebagai berikut. Volume benda sama dengan V2 dikurang V1. Dengan V1 yaitu volume mula-mula atau awal, V2 yaitu volume setelah dimasukkan benda atau akhir. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. Misalkan kita mau menentukan berapa volume benda batu baterai. Alat yang digunakan adalah baterai atau benda yang akan diukur, air, gelas ukur, dan benang. Pertama-tama, kita ikat baterai dengan benang. Kedua, masukkan air ke dalam gelas ukur, misalnya 100 ml.
Kemudian, masukkan baterai yang telah diikat dengan benang ke dalam gelas ukur. Lalu, hitung volumenya. Di sini volumenya menjadi 105 mili. Jadi, kita bisa hitung dengan cara 105 mili dikurang 100 mili sama dengan 5 mili. Itu cara menghitung volume benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Nur Kafi dari kelas D Teknik Industri angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat pengukuran tanah. Macam-macam alat ukur tanah dan fungsinya. Ini perlu Anda ketahui. Banyak orang yang membutuhkan alat ukur tanah, khususnya dalam bidang ilmu geografi, karena alat ukur digunakan untuk mengukur karakteristik dan jarak dari tanah. Selain dalam bidang geografi, alat yang satu ini juga bisa digunakan oleh para pekerja jalanan dengan tujuan agar jalan tersebut tidak terjadi kesalahan saat dibangun. Macam-macam alat ukur tanah. Satu, earth tester. Earth tester adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tahanan-petahanan grounding baik untuk instalasi penangkal petir maupun instalasi listrik. Jadi, untuk mengukur besar tahanan tanah pada suatu area tersebut digunakan alat bernama earth tester atau yang biasa juga ground tester. Saat ini sudah banyak produk earth tester yang hadir dalam bentuk analog maupun digital. 2. Grain moisture meter. Alat ukur kadar air biji kacang tanah ini memiliki fungsi untuk mengukur tingkat kadar air dalam kacang. Biasanya alat ini digunakan untuk menggunakan kadar air dari kopi, jagung, sorghum, padi, dan lain sebagainya. Sehingga alat ini banyak ditemukan di setiap bidang pertanian karena memang memerlukan alat ukur tanah ini demi kualitas produknya. Tiga, soil compaction. Untuk mengukur kepadatan tanah diperlukan sebuah alat yang dinamakan soil compaction tester, di mana bentuknya ini seperti kepala senter namun berukuran kecil. Alat ukur untuk tanah ini juga digunakan dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil panen dan mengurangi biaya pembelian bahan di John. 4. pH meter. pH meter adalah alat ukur untuk mengukur derajat keasamaan atau kebasahan suatu cairan. Pada pH meter digital terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH. Alat pH meter ini memiliki sebuah elektrode atau probe pengukuran nantinya akan tersambung ke sebuah alat elektronik. Alat ukur ini biasa digunakan di dalam industri air minum, laboratorium, serta pengukuran pH akuarium. 5. Alat ukur kekuatan geser tanah. Alat ukur kekuatan geser tanah ini bertujuan untuk menghitung tekanan tanah yang bekerja pada dinding pertahanan. Bukan hanya bekerja pada dinding pertahanan saja, alat ini juga bekerja pada kestabilan lereng. Ya, kestabilan lereng yang diakibatkan oleh keruntuhan geser dari dalam tanah bisa diukur dengan alat yang satu ini. Pada umumnya, ilmu ukur tanah dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang berasal dari ilmu geodesi, di mana ilmu ini memberikan pelajaran mengenal sebagian kecil dari bentuk permukaan bumi di dunia. Adapun tujuan menggunakan dari alat ukur tanah yaitu bisa mendapatkan dari data hasil pengukuran yang dilakukan, kemudian nantinya akan dikembangkan dalam pembuatan peta dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum.